Saking adanya kejanggalan dari para pihak pelaku dan para pihak guru dan para petinggi sekolah sana, saya kedatangan untuk laporan dari siswa ini bagaimana, Bang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Terima kasih sudah menyempatkan waktu datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kami dari tim kuasa hukum bersama adik kita yang menjadi korban kasus bullying, pelecehan seksual, kekerasan, pengeroyokan yang berakhir di rumah sakit, sehingga proses belajarnya pun ya dari adik kita ini sudah memakan waktu sekian bulan tidak sekolah, karena informasinya sekolah di BINUS itu juga tidak bisa menjamin keamanan dan keselamatan belajar daripada klien kami, sehingga hari ini kami menemui ya, tadi diterima oleh Bapak Kapolres, Bapak Kasat Metro Jakarta Selatan juga tadi ketemu dengan Ibu Kanit PPA, yang dimana prosesnya akan segera per hari ini naik menjadi sidik penyidikan, karena sangat mungkin ini salah satu gambaran bahwa ada seorang anak yang ingin bersekolah dengan aman dan nyaman, tapi justru mendapatkan perlakuan yang sangat sadis. Saya boleh katakan sadis karena apa yang disampaikan kemarin itu betul-betul luar biasa apa yang dialami oleh adik kita ini. Sehingga dari sini pun, saat ini pun kami akan datangi sekolah, kami akan minta pertanggungjawaban pihak sekolah terkait masalah proses belajar dan keamanan daripada anak korban ini. Ya, jangan sampai ada kesan pelaku-pelaku pengeroyokan, pembulian itu malah tetap bersekolah seperti tidak ada masalah, korbannya justru yang menjadi korban di pendidikannya, yaitu sampai tidak sekolah. Dapat informasi juga bahwa pada saat mencoba mencari alternatif sekolah melalui proses belajar online, itu pun masih dibully, masih diintimidasi, itu ya deh ya, masih terus. Artinya lalu apa ini ketegasan dari pihak sekolah seperti apa? Perlu diketahui, ini sekolah yang bukan sekolah murah, sekolah yang punya tarif mahal di atas rata-rata. Tapi apa yang kami dapat, malah anak kita, adik kita ini menjadi korban di sana. Bang, pelaku ada berapa, Bang, yang dilaporkan? Pelaku sementara ada 4 orang yang kami sudah laporkan. Jadi kedatangannya ke BINUS nanti akan apa, meminta informasi apa? Ya, kami akan minta pertanggungjawaban sekolah. Ya, ini kan murid, bayarnya juga sama, hak pendidikan yang didapat juga harusnya sama. Kenapa mereka masih bersekolah? Ya, sementara anak kita ini sampai tidak bisa sekolah karena kami duga sekolah tidak bisa menjamin keselamatan dari anak kami. Nah, ini yang akan kami pertegas. Ya, kalau anak ini sekolah bisa nggak dijamin keamanannya, kenyamanannya untuk menimba ilmu di sana, belajar. Kalau nggak bisa, apa alternatifnya? Bang, jadi penegasannya, pengharapannya apa nih, Bang? Ya, harapannya nomor satu, ya, proses hukum tetap berjalan, para pelaku segera diproses dan segera mendapatkan sanksi baik secara hukum maupun sosial di sekolah, dan anak ini bisa kembali menimba ilmu. Itu harapan dari kami. Bang, mungkin tadi kan katanya setelah kuliah online ada dugaan intimidasi apa yang dialami oleh korban ini? Boleh cerita setelah kamu online, kemudian apa yang dialami oleh kamu lagi? baik Bapak Ibu semua, jadi setelah saya sekolah online, bahkan ketika saya sedang menjalani kelas online, itu para pelaku penganiayaan saya itu masih diberikan untuk akses membuli saya dan mengolok-olok saya. Ketika pelajaran agama Islam di saat itu dimulai, para pelaku justru malah sibuk untuk mengotak-atik kamera dari seorang guru agama Islam, dan malah para pelaku memasukkan kamera guru itu ke dalam lubang hidungnya dan mengolok-olok saya di depan guru agama Islam itu, dan guru agama Islam itu hanya bisa tertawa melihatnya, bahkan tidak sama sekali menegur para pelaku. Saking adanya kejanggalan dari para pihak pelaku dan para pihak guru dan para petinggi sekolah sana,
sangat ingin menuntut pendidikan. Saya hanya ingin menuntut pendidikan aku. Sampai sekolah online pun saya masih dibully, saya masih diancam oleh mereka. Saya hanya ingin minta keadilan di sini sebesar-besarnya. Itu saya. Tapi guru itu saat ini masih aktif Sampai sekarang. Tindakan selama ini berarti dibiarkan saja begitu? Sangat dibiarkan saja. Kalau boleh tahu nama gurunya siapa? Nama gurunya itu inisialnya adalah guru Pak M inisialnya. Dan bahkan ketika saya sekolah offline pun, sejak saya pertama kali masuk Binus School Improve, saya bertanya kepada guru tentang pelajaran. Saya tidak mengerti, maka saya bertanya. Tapi guru itu malah menertawahi saya dan menanyakan kepada para pelaku dan anggota geng, apakah kalian mengerti saya ngomong apa? Padahal penyampaian saya sudah sangat jelas, tapi saya diperlakukan seperti binatang yang bego, yang tidak bisa ngapa-ngapain di sana. Saya hanya ditertawai. Ya, saya hanya ingin menanyakan dan saya bisa belajar di sana. Malah saya diperlakukan seperti binatang yang tidak tahu apa-apa di sana. Dari Mas sendiri sudah berapa lama Mas dari tindakan? Saya secara dari awal sampai masuk sudah setahun di Binus School Improve, tapi saya hanya sekolah offline itu sekitar 3 bulan pertama. Dan dari awal hari pertama saya sudah mendapatkan pelecehan, penghinaan, pengancaman, dan sampai di bulan Januari saya mendapatkan penganiayaan yang sangat kejam dan sadis. Dan sisanya 8 bulan saya tidak mendapatkan hak saya tidak mendapatkan keadilan di sekolah. Yang ada sekolah malah sibuk membela pelaku dan memutarbalikkan fakta kepada kami. Kami tidak dianggap dan dipandang sebagai korban yang lemah, tapi kami dipandang sebagai lawan di sini. Kita bingung ingin mengadu kepada siapa. Kita bingung ingin mencari justice kepada siapa. Total sudah berapa kali? Saya dari para pelaku ini sudah dianiaya selama 2 hari, dan di hari pertama dan hari kedua itu secara berturut-turut, dan bahkan para geng ini sudah merencanakan 5 hari berturut-turut hingga hari terakhir saya akan dihabisi oleh ketua geng di Binus School Improve itu. Namun ketika di hari kedua itu saya benar-benar sudah tidak merasakan tubuh saya karena saya sudah babak belur itu. Rumah ini kan prosesnya sudah lama ya, dari Januari, gimana belum? Baik. Jadi setelah kita menerima pelaporan ya, yang dilaporkan, kita proses. Kemudian kita mencari saksi-saksi. Saksi sudah kita total 18 orang. Kita sudah periksa, minta keterangan jelas, fakta, apapun yang ada di situ, terutama video. Video ada di penyidik sekarang. Jadi rekan-rekan mohon izin, sekarang juga sudah lagi diproses. Hari ini juga sudah naik sidik. Sudah gelar perkara, kemudian mohon izin, sekali lagi nanti kita update. Itu. Bu, izin Bu, awal laporannya itu sejak kapan ya Bu? Lapornya 31 Januari 2024. Apakah sudah ada dugaan tersangkanya karena sudah gelar perkara dan naik sidik? Ya ini makanya naik sidik, kemudian nanti masih kita memeriksa saksi-saksi yang jelas itu. Apakah itu yang dilakukan oleh penyidik. Dari gurunya, dari guru sekolah sendiri itu udah diperiksa atau belum? Semua sudah diperiksa. Dari saksi, terlapor, korban, kemudian juga dokter visum, kemudian juga dari guru. Semua sudah kita periksa. Ya, jadi total 18 orang sudah kita periksa. Tindak lanjuti dari penyidik. Itu yang jelas. Ya, rekan-rekan. Dari 18 orang itu udah melucut berapa orang yang bakalan jadi tersangka? Kalau yang dilaporkan 4 orang. Semua sudah kita periksa. Itu. Kamu bukan kapan ditetapkan tersangka? Nanti kita dari semuanya, kesimpulan jelas. Nanti kita update. Bu, ada kemungkinan nggak sih guru itu terlibat juga dalam kasus perlindungan ini? Keterangan saksi itu yang menentukan, itu yang jelas. Ya, jadi itu saksi yang melihat dan mendengar, itu yang kita disimpulkan. Kalau membiarkan apa ya? Kalau pembiaran jelas, tapi itu pasti kita periksa dulu saksi-saksi dan barang bukti. Untuk 4 orang yang dilaporkan itu siapa aja Bu, kalau boleh tahu? Itu dari K, R, C, kemudian K. Apakah salah satunya dari pihak guru yang dilaporkan? Dari yang dilaporkan hanya 4 orang. 4 orang dari murid. Dari murid. Murid.